Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Gibransyah dengan NPM 205201104, kelas Hukum Tata Ruang dengan dosen pengampu Ibu Nurmayani SHMH dengan Bapak Agung Budi Prasetyo SHMH. Di sini saya akan membahas materi yang bertemakan seputar dengan tentang permasalahan penegakan hukum tata ruang di Indonesia, yang dimana ada sebuah undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903. Ini mengenalkan dengan berbagai klasifikasi, yang dimana ada administrasi baru yang mengakhiri sebuah administrasi pusat yang berfokus di Batavia pada tahun 1903. Penataan ruang di Indonesia dapat ditelusuri sejak awal abad tahun 20, yang dimana abad ke-20, yang dimana merupakan hasil dari suatu perubahan administrasi yang ditetapkan dalam undang-undang desentralisasi. Hukum tata ruang sendiri merupakan sebuah hukum yang administrasi yang mengatur berbagai kebijakan penataan ruang, dimulai dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, hingga pada pengendalian ruang yang ada di sektor-sektor sudut berbagai, bisa di sosial, ekonomi, bahkan di budaya, dengan menciptakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat pada wilayah tersebut. Lalu, penataan atau tata ruang tersebut adalah suatu sistem proses suatu perencanaan, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dari itu, penataan ruang itu sangat penting dan sangat sekali diperlukan di Indonesia, karena untuk menjaga suatu keseimbangan antara ruang yang meliputi dari darat, laut, serta udara dengan kebutuhan ruang yang akan digunakan sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Selain itu juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan SDA yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu ada permasalahan yang sering timbul di dalam suatu tata ruang ini, bisa dari tahap penyusunan hingga tahap penetapan rencana tata ruang, yang dimana ada satu keterbatasan anggaran untuk misalkan biaya yang terlalu tinggi atau suatu anggaran yang tidak relevan. Lalu yang kedua, ada ketersediaan, keakuratan dan integrasi data, yang dimana ada misal yang tidak akurat atau adanya lahan yang akan dipakai. Lalu yang ketiga, adanya kemampuan sumber daya manusia atau SDM dan ketersediaan perangkat. Lalu adanya kurangnya koordinasi antar instansi. Lalu kelima, konflik kepentingan dan kualitas rencana. Yang terakhir, ada namanya proses persetujuan substansi tata ruang, yang dimana harus adanya persetujuan substansi rencana tata ruang. Lalu ada beberapa sanksi administrasi dalam pasal 63, yang diantaranya ada peringatan tertulis, lalu ada penghentian sementara kegiatan, lalu ada penghentian sementara pelayanan umum, lalu ada namanya penutupan lokasi, lalu ada pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran pembangunan, pemulihan fungsi ruang, dan atau denda administratif, yang dimana dalam penetapan permasalahan yang ada di tata ruang ini, biasanya DPRD harus melakukan studi banding dulu pada saat pembahasan raperda, dan membutuhkan biaya yang bisa dibilang lumayan tinggi, serta membutuhkan waktu yang bisa dibilang lama. Sekian tugas video yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.